Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Enci Elis. Selamat pagi Enci Eka. Apa kabar Enci Elis? Enci Elis happy hari ini? Happy sekali Enci Eka. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik happy? Enci mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, tentu saja Enci-enci diberkati, adik-adik semua di rumah juga diberkati. Amin. Amin. Nah, senang sekali kita ketemu lagi di acara ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tentu saja adik-adik di rumah sudah siap ibadah kan? Sudah pakai baju yang cantik? Sudah duduk yang manis? Sudah siap persembahannya? Nah, kalau sudah siap, kita akan beribadah bersama-sama. Enci harap semua boleh beribadah dengan penuh sukacita. Nah, kita akan mengangkat puji-pujian. Adik-adik semua yang ada di rumah, ayo berdiri. Ayo berdiri. Yang masih ngantuk, ayo. Berdiri dulu. Kita akan siap-siap memuji Tuhan. Ya, engkau kalau sudah siap. Nah, tapi sebelum itu, Enci mau absen dulu. Bagaimana cara absennya? Coba ketik nama guru sekolah minggu, nama anak sekolah minggu di kolom komentar di YouTube. Kalau lewat WA boleh juga. Foto, kemudian kirimkan ke WA. Nomornya Enci Elis? Nanti. Bisa ke WA grup guru sekolah minggu ya. Bisa ke WA grup guru sekolah minggu kolom. Atau nanti di bawah ya. Ya kan Enci Elis? Boleh juga. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Nah, masih semangat memuji Tuhan? Ya, yang masih malas-malas, turun masih memuji Tuhan. Bangkit berdiri, kita menyanyi jalan serta Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik manis yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa. Boleh duduk manis semua, kunci tangannya, tutup matanya, sambil menyanyi, mempersiapkan doa. Kita menyanyi bersama-sama, Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Dan apa yang Enci ucapkan, adik-adik ikuti di rumah. Bapa di sorga, Bapa di sorga, kami bersyukur kami bersyukur di pagi yang indah ini, di pagi yang indah ini kami boleh berkumpul, beribadah kepadamu. Walaupun hanya beberapa kami yang ada di rumah, dan beribadah daring ya Bapa di sorga, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Tuntun ibadah ini Bapa, tuntun kami yang akan mendengarkan firman-Mu, memberkati kami, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini kami Bapa di sorga, kami mau beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik akan membawa puji-pujian, nanti akan disampaikan oleh adik-adik kolom 11. Selalu
Terima kasih untuk adik-adik yang dari kolom 11. Tuhan memberkati puji-pujiannya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Penatua Engku Royke Mandolang. Nah, sementara mempersiapkan, kita menyanyi satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, tibalah saatnya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada Alkitab, silakan buka bersama dalam Injil Yohanes. Yohanes 2 dibaca ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama dengan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu,
dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan kita tadi. Dan sebelum mulai cerita, aku mau bertanya pada adik sekalian, siapa yang pernah diajak oleh orang tua, baik papa atau mama, pergi ke pesta? Ya, di sini pesta perkawinan tentunya. Ya, pasti semua pernah. Adik-adik pasti pernah pergi ke pesta. Nah, adik-adik biasa di pesta itu ada apa? Tentunya ada makanan yang banyak, ada minuman dan lain-lain. Nah, itu di pesta. Nah, adik-adik, cerita kita saat ini tentang satu perkawinan, acara pesta yang dilaksanakan di satu tempat yang bernama Kana. Nah, di perkawinan itu, di pesta itu Tuhan Yesus hadir. Murid-murid juga hadir. Ibu Yesus juga hadir. Nah, adik-adik, tiba-tiba sementara pesta ada kejadian di mana minuman atau anggur habis. Nah, di mana-mana adik-adik, ketika ada pesta, kalau sementara berlangsung tiba-tiba habis air atau habis makanan, tentunya yang menyelenggarakan pesta, yang tuan rumah tentunya merasa malu. Nah, adik-adik, sebelum hal itu terjadi, ini Tuhan Yesus, ibu dari Tuhan Yesus pergi kepada Tuhan Yesus dan menceritakan kejadian ini. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus dia pergi menghadap ke pelayan-pelayan. Dia katakan apa yang harus dia lakukan, seperti yang sudah dipesan oleh Ibu Yesus tadi, bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus haruslah lakukan, laksanakan. Nggak usah tanya-tanya, nggak usah bantah-bantah. Pokoknya apa yang Tuhan Yesus perintahkan harus diikuti. Tuhan Yesus bilang, ambil itu tempayan-tempayan. Ada 6, isi air di situ. Nah, dorong so ambil, so isi air. Kemudian adik-adik, suatu mujizat terjadi. Air yang ada di tempayan itu berubah menjadi anggur yang sangat lezat, yang sangat enak. Sehingga ini tuan pesta ini dia merasa heran. Dan orang-orang di situ bercerita. Biasanya kalau ada pesta yang disediakan anggur yang tidak enak dulu. Nanti setelah itu baru disediakan anggur yang enak. Tetapi ini adik-adik tidak terjadi seperti itu. Itulah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Kana, di sebuah pesta perkawinan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita ingin menerima mujizat dari Tuhan, yang pertama kita harus menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau misalnya di perkawinan di Kana itu Tuhan Yesus tidak hadir, tidak ada, apakah akan terjadi mujizat air menjadi anggur? Tentu tidak. Karena ada Tuhan Yesus sehingga Tuhan melakukan mujizat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, pasti mujizat akan kita terima, akan kita alami. Nah, adik-adik, menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita caranya seperti apa? Ya, tentunya rajin beribadah. Selanjutnya rajin membaca firman, rajin berdoa. Ketika kita lakukan itu, pasti kita akan menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Engkau yakin semua adik-adik ingin menerima mujizat dari Tuhan. Karena itu, apa yang harus orang baking? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman.
Ketika kita semua lakukan itu, mujizat demi mujizat akan kita alami. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian cerita firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan nanti sebentar adik-adik, setelah doa syafaat, ada kuis, ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang akan engkau berikan sehubungan dengan cerita kita tadi. Ya, siap-siap. Dan demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan cerita tadi kan? Bagus ya. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah mendengarkan dengan baik. Nah, kita selanjutnya akan memberikan persembahan. Sudah siapkan persembahannya? Ya kan? Nah, nanti guru-guru sekolah minggu akan menjemputnya ke rumah. Ya kan, Ence Elis? Iya betul Ence Eka. Nanti dari UPK Ana atau guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing, kolom 1 hingga 17, akan menjemput uang persembahan dari adik-adik. Jadi mohon orang tua menyiapkan persembahan yang nantinya akan dikolek oleh guru-guru sekolah minggu. Begitu Ence Eka. Ya. Nah, sudah siap? Oke, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu persembahan puji-pujian dari adik-adik kolom 11. Terima kasih untuk adik-adik kolom 11 atas pujiannya. Nah, kita akan memberikan persembahan dan lagu ini kita nyanyikan adalah lagu Persembahan Yang Mama. Tahu kan? Oke. Untuk kalau
Persembahan yang mama papa berikan sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi. Persembahan yang mama papa berikan sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti sedang menunggu-nunggu hasil kuis minggu lalu. Penasaran kan? Silakan Inci Elis. Nah, adik-adik yang manis dari kolom 1 hingga kolom 17, minggu lalu kan Cielis memberikan kuis ya, dari semua anak-anak yang mengirimkan video ya, dari kolom 1 hingga 17. Nanti adik-adik bisa lihat tayangannya sesudah ini. Mereka lah yang akan mendapatkan hadiah karena jawabannya sangat tepat. Oke adik-adik, kita ikuti ya video dari teman-teman kita dari kolom 1 hingga kolom 17 yang mengirimkan paling cepat di nomor WA-nya Enci Elis. Mari kita saksikan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Setelah ikan menjadi penjala manusia. Simon Petrus mau taat, dengar-dengaran dan setia. Shalom, nama saya Leticia Gabriela Katiandago, kolom 1, kelas besar. Apa pesan yang telah Ibu Pendeta sampaikan di akhir firman Tuhan? Jawabannya, taat dan selalu melakukan dan mendengarkan perintah dari Tuhan dan orang tua. Terima kasih. Nama saya Rafael Monigir, kolom 14, kelas tengah. Jawabannya Simon Petrus. Saya Gisela Monigir, kolom 14, kelas besar. Jawabannya adalah kita harus taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya seperti rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Nama saya Mikaela Maludo, anak tengah, kolom 12. Jawabannya Simon Petrus. Terima kasih. Sudah Inci Elis? Oke. Jadi Iya, sudah Enci Eka. pengambilan hadiahnya di mana ya? Pengambilan hadiah nanti Enci Elis titip di guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing ya. Oke. Kita berdoa ya adik-adik, dan doa akan dibawakan oleh Penatua Engku Royke Mandolang, dan akan kita nyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Sikap berdoa semua, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah lagi di hari Minggu ini. Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua. Mari Tuhan ajari kami, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, belum beribadah di rumah gereja, tetapi Tuhan kami rindu untuk selalu beribadah kepadamu. Mampukan kami Tuhan,
walaupun masih kecil-kecil, Tuhan berikan kami kerinduan untuk selalu beribadah kepadamu, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mujizat demi mujizat kami boleh alami seperti cerita firman Tuhan tadi. Memberkati kami semua Tuhan dalam pertumbuhan kami, dalam studi kami, berikan hikmat agar kami boleh dapat belajar dengan baik dan menjadi anak-anak yang pandai dan pintar. Memberkati kami semua agar kami selalu rindu untuk beribadah kepadamu. Memberkati orang tua kami, mama, papa dalam usaha pekerjaan mereka, kakak kami dalam studi mereka, adik kami. Tuhan jaga kami semua. Bahkan Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia, luputkanlah dari segala ancaman mara bahaya bencana alam. Ada beberapa tempat di Indonesia yang terjadi bencana. Tuhan tolong, mampukan pemerintah kami Tuhan untuk membantu bagi mereka yang terdampak bencana alam ini. Bahkan Tuhan, tolonglah kami semua, terlebih kami anak-anak, supaya kami terlindung dari COVID-19 ini. Begitu juga dengan keluarga kami masing-masing, opa oma kami, papa mama kami, semua sanak saudara kami, keluarga kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami supaya boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati jemaat Gemim Kalvari Malalayang. Setiap ibadah-ibadah yang telah terprogram, Tuhan berkati supaya semua boleh terlaksana dengan baik. Berkati para pendeta, berkati para pelsus, biar kiranya kami sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Bapa kami dalam kerajaan surga. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ini pasti sudah yang ditunggu-tunggu. Kuis minggu ini akan dipandu oleh Enci Elis. Nah, adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini dan yang mendengarkan baik-baik cerita Alkitab yang tadi dilayani oleh Engku Penatua Roy Kemandolang pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 3 kelas ya, 3 pertanyaan untuk 3 kelas. Siap-siap ya adik-adik, mulai dari kelas kecil, kelas tengah dan besar. Siap-siap di rumah. Dan sebelumnya Enci mengingatkan, minta tolong orang tua yang ada di rumah merekam dalam bentuk video ya, merekam dalam bentuk video, terus dikirimkan ke nomor WA yang nantinya ada di bawah sini ya, seperti biasa. Oke, siap? Pertanyaan pertama untuk anak kecil atau kelas kecil ya. Disimak baik-baik. Berapakah jumlah tempayan yang disediakan oleh pelayan-pelayan? Sekali lagi, untuk anak kecil ya, berapakah jumlah tempayan yang disediakan oleh pelayan? Pelayan, oke? So jelas toh? Ayo segera direkam, mama dan papa dibantu direkam, terus dikirimkan ke nomor WA yang tertera di bawah ini. Sekarang pertanyaan yang kedua untuk anak tengah. Terdapat di manakah cerita Alkitab tadi dan apa DP perikop atau judul dari pembacaan firman? Ya, sekali lagi untuk anak tengah. Terdapat di manakah pembacaan firman Tuhan tadi dan judul perikopnya apa? Ya, silakan orang tua membantu merekam video dan dikirimkan ke nomor WA yang tertera di bawah ini. Pertanyaan yang ketiga Eka. Ya, siap-siap, so tegang ini. Anak besar ya? Iya, anak besar. Siap-siap untuk anak besar. Tareng teng teng. Oke. Apa percakapan antara Ibu Yesus dan Yesus?
Kalau udah dengar baik-baik ya isi cerita firman dan Alkitab tadi yang disampaikan oleh Engku Penatua, pasti adik-adik bisa dapat jawab. Sekali lagi ya, apa isi percakapan antara Ibu Yesus dan Yesus? Oke? Yang sudah bisa menjawab cepat-cepat direkam, orang tua mama dan papa bantu rekam, terus dikirimkan ke nomor WA yang tertera di bawah ini. Ditunggu ya adik-adik. Kalau ada ikuti ibadah, pasti tahu kan Cik Elis? Gampang. Iya. Nanti minggu depan untuk guru-guru sekolah minggu Cek Kak. Khusus guru-guru sekolah minggu juga akan dapat pertanyaan. Oh mantap. Ya, supaya Ya. lebih semangat. Oke, sudah cepat-cepat kirim ya ke nomor yang tadi tertera. Nah, sudah adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Jangan lupa, sudah absen? Nah, seperti tadi yang Encik sampaikan, jangan lupa ketik nama guru sekolah minggu dan nama anak sekolah minggu ke kolom komentar, dan juga boleh lewat WA foto kolom dan nama Encik Elis biar tahu. Guru-guru jangan lupa juga. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Terima kasih adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Diucapkan banyak terima kasih bagi adik-adik maupun guru-guru sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah di pagi ini. Terima kasih untuk tim multimedia, kakak-kakak yang rajin, yang semangat. Terima kasih Engku Kalo yang mengiringi kita, Penatua Royke yang membawakan firman, dan kita berdua. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.